Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan kami ingin mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan judul Hukum dan Gejala Hukum dalam Masyarakat. Sebelum kita membahas jauh tentang hukum dan gejala hukum dalam masyarakat, pertama kita akan membahas tentang hukum dan pengertian gejala hukum dalam masyarakat tersebut. Yang pertama ialah pengertian hukum. Pengertian hukum menurut Profesor Surjono Sukanto adalah kaedah-kaedah yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga, masyarakat, dan mengatur interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan atau kodifikasi, maupun kaedah-kaedah hukum yang tersebar dan juga pola-pola perilakuan yang dikualifikasi sebagai hukum. Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaedah-kaedah, dan pola-pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi satu dan yang lainnya. Sejalan dengan itu pula, hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaedah-kaedah dan pola-pola perilakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Sedangkan hukum sebagai ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan apa arti dan maksud kaedah-kaedah tersebut. Oleh karena itu, kaedah-kaedah itu sering sekali tidak jelas. Menurut antropolog L. Pospisil, dasar-dasar hukum adalah sebagai berikut. Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Agar hukum dapat dibedakan dengan kaedah-kaedah lainnya, dikenal 4 tanda hukum atau attributes of law atau 4 attributes of law. Yang pertama ialah attribute of authority. Hukum merupakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat yang ditujukan untuk mengatasi sebagai ketegangan yang terjadi dalam masyarakat. Dan yang kedua ialah attribute of obligation, yaitu keputusan-keputusan yang mempunyai yaitu keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Dan selanjutnya ialah attribute of intention of universal application, yaitu keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir ialah attribute of sanction atau kebutuhan-kebutuhan dari pihak atau keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Izam. Pada waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Novel Faik. Saya akan melanjutkan
apa yang telah disampaikan oleh rekan saya Novel Faik. Hukum merupakan salah satu objek kajian utama dalam cabang ilmu sosiologi hukum, di mana diteliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa ia gagal untuk menaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya. Maka hukum merupakan objek yang sangat penting bagi para sosiolog yang menaruh perhatian pada gejala-gejala hukum sebagai gejala sosial. Kemudian sedangkan hukum sebagai ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan kaidah-kaidah tersebut. Oleh karena itu, kaidah-kaidah itu seringkali tidak jelas. Sedangkan Yasmil Anwar dan Adang menyimpulkan bahwasannya hukum dapat ditafsirkan sebagai sebuah konsep. Mereka mengutip Soetanyo bahwa tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut dengan hukum. Kemudian dalam sejarah pengkajian hukum tercatat ada 3 konsep. Yang pertama itu, hukum dikonsepkan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheran dalam sistem hukum alam. Kemudian yang kedua, hukum dikonsepkan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat yang tertentu. Sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Kemudian yang ketiga, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat, di mana hukum berperan dalam proses pemulihan ketertiban, penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Kemudian konsep pertama merupakan konsep yang moral, filosofis, ya, yang melahirkan cabang kajian hukum yang moralistis. Konsep kedua merupakan konsep yang positivistik dan pragmatis realis yang melahirkan kajian ilmu hukum positif. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep sosiologis atau antropologis yang kemudian melahirkan kajian-kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum dan masyarakat. Kemudian pengertian hukum dari pendekatan yang ketiga menggunakan pendekatan sosiologis, karena dengannya hukum akan dapat memperlihatkan basis sosialnya, yaitu masyarakat, yang merupakan objek kajian dari ilmu sosiologi hukum. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian selanjutnya saya berikan kepada rekan saya, Kak Irma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk rekan saya Izam. Untuk selanjutnya, saya akan membawakan materi pengertian gejala hukum dalam masyarakat. Pengertian gejala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau keadaan atau peristiwa dan sebab dan sebagainya yang tidak biasa dan patut diperhatikan. Yang kedua adalah keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya atau terjadinya atau berjangkitnya sesuatu. Ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Selanjutnya, pengertian masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
Ini juga kami ambil pengertian ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Selanjutnya, gejala hukum adalah merupakan suatu gejala sosial, yaitu gejala sosial yang mengandung aspek-aspek hukum. Ini merupakan pendapat dari Profesor Surjono Sukanto. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian gejala hukum dalam masyarakat adalah perihal keadaan dan atau peristiwa hukum yang patut diperhatikan di dalam masyarakat, yang dapat juga merupakan tanda-tanda akan timbulnya suatu peristiwa hukum. Kaitannya dengan sosiologi hukum itu mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Untuk selanjutnya, materi mengenai hubungan antara hukum dan gejala hukum dalam masyarakat akan saya serahkan kepada rekan kami, Koirunisa. Baiklah, terima kasih Kak Irma. Saya lanjutkan hubungan antara hukum dan gejala hukum dalam masyarakat. Membahas mengenai hubungan antara hukum dan gejala hukum dalam masyarakat sangatlah erat dengan pembahasan mengenai sosiologi hukum, karena keduanya merupakan objek kajian di dalam sosiologi hukum. Salah satu aliran pemikiran yang memengaruhi perkembangan sosiologi hukum yaitu aliran sociological jurisprudence yang digagas oleh Eugene Ehrlich dalam karyanya yang berjudul Fundamental Principle of the Sociology of Law. Ia mengajarkan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, tetapi terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa yang menjalankan hukum adalah masyarakat. Analisis Ehrlich mengarahkan para ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial di mana dapat ditemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum. Teori Ehrlich bermanfaat untuk membantu memahami hukum dalam konteks sosial. Nah, saya tambahkan bahwa hubungan antara hukum dengan gejala hukum dalam masyarakat juga dapat dilihat dalam kesimpulan yang dibuat oleh Profesor Zainuddin Ali, bahwa ruang lingkup studi sosiologi hukum ada dua, yaitu yang pertama adalah dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya, hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya yaitu gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Nah, adapun efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contohnya adalah terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang narkoba dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obatan terlarang dan semacamnya. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap gejala budaya. Selanjutnya, Undang-Undang tentang pemilihan umum terhadap gejala politik dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di bawah ini saya akan jelaskan mengenai pengaruh timbal balik dalam hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya yang merupakan gejala-gejala hukum dalam masyarakat. Yang pertama adalah kelompok-kelompok sosial hukum. Yang dimaksud dengan kelompok sosial adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu hukum. Contohnya adalah Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. Hukumnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan undang-undang tentang yayasan. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga sosial hukum. Yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah suatu lembaga yang diakui keberadaannya di dalam masyarakat. Contohnya, desa hukumnya adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Perkawinan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Waris hukumnya adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata.
Wakaf, hukumnya adalah Islam dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah stratifikasi hukum. Stratifikasi adalah lapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Stratifikasi dimaksud tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang amandemen. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan dan kewenangan hukum. Kekuasaan dan kewenangan dimaksud diatur oleh hukum. Contohnya adalah kekuasaan dan kewenangan presiden diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kelima, interaksi sosial hukum. Hukum contohnya adalah hukum berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial dan menjaga perilaku dalam interaksi sosial agar tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak merugikan warga negara. Kemudian keenam adalah perubahan sosial hukum. Perubahan sosial yang dimaksud yang pertama adalah perubahan sosial menyerupai perubahan hukum. Contohnya gejala sosial pernikahan dini di berbagai daerah menyebabkan perubahan batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 2009. Kemudian yang kedua, perubahan hukum menimbulkan perubahan sosial seperti Undang-Undang Narkotika 1976 yang mengubah ketentuan peninggalan Belanda di mana dalam Undang-Undang Narkotika penanam dan pengedar dikenakan pidana dan hukum berat. Selain itu mengubah paradigma mengenai tanaman. Ganja yang semula tidak dilarang menjadi dilarang. Kemudian yang ketujuh adalah masalah sosial hukum. Masalah sosial yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pidana atau kejahatan. Hukumnya adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Kak Irma. Baik, terima kasih Windy. Untuk materi selanjutnya yaitu berfungsinya hukum dalam masyarakat akan saya presentasikan berikut ini. Jadi mengapa kita membicarakan mengenai berfungsinya hukum dalam masyarakat di topik ini? Karena gejala-gejala hukum dalam masyarakat itu merupakan pertanda juga apakah suatu hukum itu yang berlaku dalam masyarakat itu berfungsi. Nah, membicarakan berfungsinya hukum dalam masyarakat itu berarti membicarakan mengenai kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Dalam teori-teori hukum itu dibedakan 3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Berlakunya kaidah hukum tersebut itu ada yang pertama, kaidah hukum itu berlaku secara yuridis. Jadi berlaku secara yuridis ini diundang-undangkan begitu ya. Jadi suatu hukum yang normatif, suatu hukum yang positif. Nah, penentuannya itu didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini menurut Hans Kelsen, atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, ini menurut W. Zevenbergen, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Lalu yang kedua adalah kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis. Jadi apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat. Ini berarti teori pengakuan, tapi ketika saya baca di buku Surjono Sukanto yang membahas mengenai ini, beliau membahas lagi di bawahnya menjelaskan mengenai teori kekuasaan. Jadi kalau menurut saya ini lebih cocok teori pengakuan kekuasaan ya. Jadi
Contoh yang sangat jelas itu adalah undang-undang kita ya, misalnya KUHP, lalu aturan misalnya UU ITE, itu kan banyak juga yang sudah protes sebenarnya terhadap UU ITE ini, karena kok misalnya nih ada netizen gitu ya, dia mengeluh mengenai sesuatu dan ternyata yang dia keluhkan itu menyinggung orang lain. Nah, terus dikit-dikit dilaporkan gitu, kasarnya gitu ya, mudahnya kok dia hanya mengeluhkan saja di media sosial, lalu ada orang yang tersinggung, lalu dia dilaporkan gitu. Itu dianggap karena kan di media sosial berarti masuk dalam ranah ruang lingkup IT ya, karena itu merupakan bagian dari teknologi informasi begitu. Nah itu ini salah satu contoh di mana kaedah tersebut sebenarnya tidak diterima oleh warga masyarakat, tapi tetap dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa. Tetap saja dia bisa dilaporkan polisi dan polisi bergerak atas laporan itu, lalu kemudian pengadilan masuk ke pengadilan, jaksa mendakwa, lalu atau dia jadi tersangka gitu, lalu masuk ke pengadilan dan diperiksa di pengadilan. Walaupun dia tidak suka tapi tetap harus menjalani, begitu ya. Mau protes bagaimanapun ya sudah masuk laporannya, polisi kalau sudah terima laporan ya harus jalan gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, lalu yang kedua, kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ya ini tentu saja merupakan harapan bahwa hukum itu ideal gitu ya. Jadi apa yang diundang-undangkan itu ternyata terpenuhi unsur filosofisnya. Tapi nanti ini pembahasan yang lebih, saya tidak akan membahas mengenai itu terlalu banyak di sini. Jadi dari 3 macam hal tadi itu harus semua memenuhi ya, jadi tidak boleh salah satu. Kalau salah satu itu berarti tidak berlaku hukum itu sebagai kaedah yang sempurna gitu. Jadi tiga-tiganya ini harus berlaku. Jadi yang pertama secara yuridis, jadi tadi sudah jelas ada perundang-undangannya ya, jadi sudah diterbitkan undang-undangnya dan sudah berlaku. Lalu yang kedua itu berlaku secara sosiologis, jadi di masyarakat mau nggak mau pokoknya diterima gitu ya. Lebih bagus kalau masyarakat menyadari sendiri atau menginsafi bahwa oh ini memang bagus hukumnya, nah, itu lebih baik. Tapi ya tentu saja namanya undang-undang buatan manusia gitu kadang-kadang ada kekurangannya. Cuman bagaimanapun negara bisa memaksakan gitu ya. Dulu di Jerman pun begitu kan, Nazi membuat hukum bahwa semua orang Yahudi harus ya di genosida ya atau diusir gitu. Itu kan sebenarnya bukan hukum yang baik, tapi bisa dipaksakan. Banyak orang tidak menerima, tapi ya mau bagaimana lagi gitu, karena posisinya mereka kalah dari penguasa gitu ya. Lalu yang ketiga itu yaitu kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, cita-cita hukumnya itu terpenuhi gitu ya. Nah, kalau kenapa sih harus kaidah hukum itu harus memenuhi 3 unsur di atas? Nah, ini ada 3 sebab. Nah, yang pertama adalah kalau suatu kaidah hukum itu hanya berlaku secara yuridis, tapi tidak ditaati misalnya, yaitu kemungkinan besar sudah merupakan suatu kaidah yang mati gitu. Jadi hukum itu tidak hidup. Ada, di buku ada, terus di lembaran negara ada, diterbitkan ada, tapi tidak seakan-akan seperti tidak ada giginya gitu ya, atau seakan-akan tidak seperti tidak berlaku. Jadi walaupun itu ada aturannya, tapi tidak ada yang menjalankan dan tidak ada penegakan hukum juga. Ya itu berarti sudah mati gitu. Yang kedua, jika hanya berlaku secara sosiologis dalam lingkup arti teori kekuasaan ini makanya tadi saya bilang teori kekuasaan karena Prof. Surjono Sukanto menuliskannya sebagai teori kekuasaan ya. Ini terkait yang tadi. Maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa gitu. Ini bukan sosiologis dalam arti seperti hukum adat bukan, tapi yang memang dipaksakan oleh penguasa ya. Ya seperti contohnya tadi itu Jerman ketika zaman Nazi memaksakan hukumnya kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Ya tentu saja ini jadi aturan pemaksa saja gitu. Yang ketiga, bila hanya berlaku secara filosofis,
maka mungkin kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Jadi tidak, kalau hanya secara filosofis saja, secara yuridis tidak ada. Ya berarti hanya teori saja gitu kan. Oh ini kalau hukum yang baik seperti ini gitu. Di aturan yang baik adalah A, B, C, D, tapi tidak diundang-undangkan. Ya hanya sebagai teori saja. Oh cita-citanya seperti ini gitu ya. Dan secara sosiologis juga tidak berlaku tentu saja karena tidak ada yang memahami juga misalnya ya, atau tidak tahu gitu. Maksudnya karena tidak ada eh, tidak diterapkan, apa maksudnya tidak diterbitkan ya, bagaimana bisa berlaku secara sosiologis gitu, tidak pemerintah juga tidak apa istilahnya, pemerintah juga tidak memberlakukan gitu ya, maka hanya sebagai suatu eh, cita-cita memang. Istilahnya adalah ius constituendum gitu ya. Kemudian ada 4 faktor agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis itu benar-benar berfungsi. Yang pertama ya tentu saja harus ada kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Yang kedua harus ada penegak hukumnya. Jadi ada petugas yang menegakkan atau yang menerapkan. Nah, petugas ini ya kalau yang paling gampang tentu polisi, tapi tidak hanya itu ya, karena petugas ini juga bisa orang-orang pemerintahan gitu, yang merupakan bagian dari pemerintah yang menegakkan hukum itu. Ya kalau misalnya kita mau mudah di kelurahan, ya pegawai kelurahannya harus sesuai prosedur. Nah, itu berarti dia menegakkan kan dan menerapkan aturan yang dibebankan kepada dia. Lalu kemudian fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum. Lah ini banyak. Fasilitas ini misalnya Undang-Undang Lalu Lintas menyebutkan kalau ada lampu merah harus berhenti. Ya harus ada lampu merahnya dong, ya kan? Karena itu fasilitasnya gitu. Kalau tidak ada fasilitasnya ya apa itu tidak akan, ya kita nggak bisa berhenti di lampu merah atau perempatan yang tidak ada lampu merahnya gitu kan. Jadi ketika di perempatan itu kita harus berhenti, harus ada tanda-tandanya gitu. Contoh mudahnya seperti itu. Ya, bisa juga tetap ada lampu merah tapi sedang mati lampu merahnya. Jadi otomatis orang-orang yang melewati jalan itu jadi tidak bisa, jadi bingung hukum apa yang harus ditaati di situ ya. Jadi bisa semrawut jadinya. Dan lalu jadi macet kalau misalnya eh, tidak mau mengalah atau saling mengalah gitu. Lalu yang keempat, eh, oh sorry, yang ketiga misalnya fasilitas lain, kalau sekarang, zaman sekarang, kita untuk mencari produk hukum itu sangat mudah ya. Kalau dulu itu dulu kan belum online ya, belum sistem online, kita mau cari undang-undang, kita harus beli buku undang-undang. Atau kita harus ngecek lembaran negara langsung gitu. Dulu saya ingat, saya pernah membuat suatu penelitian mengenai kartu debit. Nah, itu karena dulu belum online ya, Dewan Syariah Nasional itu saya benar-benar pergi ke kantor MUI. Jadi saya minta salinan fatwa-fatwanya yang terkait. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau dulu kita ingin tahu mengenai hukum ya, kita harus misalnya ke kantor Kementerian Hukum atau Kementerian Hukum dan HAM gitu ya misalnya. Atau kita harus beli undang-undangnya gitu, undang-undangnya yang dijual di toko buku kan banyak juga dulu sudah dijual. Nah, kalau sekarang udah jauh lebih mudah dan itu merupakan fasilitas. Jadi makin banyak masyarakat mengetahui mengenai hukum, tentu saja akan lebih baik. Jadi itu akan jadi sesuai adagium bahwa semua orang dianggap mengerti hukum, dianggap mengetahui hukum. Lalu yang keempat, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Ya hukum itu dibuat untuk siapa? Tentu untuk warga masyarakat. Jika tidak ada masyarakatnya ya hukum itu tidak ada gunanya ya. Jadi menjadi tidak berfungsi karena fungsinya adalah untuk seperti sudah pernah dijelaskan di depan, salah satu fungsi hukum itu adalah untuk pengendalian sosial. Jadi untuk mengendalikan warga masyarakat dan mengatur warga masyarakat. Nah, jadi ini tentu sebagai objek atau subjek hukumnya ya harus ada warga masyarakat yang ingin diatur oleh hukum. Baik, kemudian untuk kesimpulan, jadi saya hanya akan menjelaskan atau menyimpulkan mengenai gejala-gejala hukum.
Jadi gejala-gejala hukum dalam masyarakat itu merupakan gejala-gejala sosial yang memengaruhi hukum, dan hukum pun sebaliknya memengaruhi atau menimbulkan gejala-gejala hukum dalam masyarakat. Dengan mempelajari hubungan keduanya itu, maka dapat dianalisis mengenai efektivitas dan penerapan hukum dalam fungsi-fungsinya, baik sebagai pengendali sosial dan sebagai lembaga kemasyarakatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Oke, jadi yang pertama adalah pertanyaan dari Nurlailah Hamsiah Auliyah, ya, dari kelas kami yang sama, yaitu HKI 3D. Pertanyaannya adalah, jelaskan dan berikan contoh yang jelas untuk attribute of law atau tanda hukum. Yang kedua, yaitu attribute of intention of universal application. Jadi, keputusan atau peraturan apa dan bagaimanakah yang memiliki daya jangkau yang panjang untuk masa yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih untuk Laila atas pertanyaannya, sangat baik. Jadi, contoh dari keputusan atau peraturan yang mempunyai daya jangkau yang panjang ini untuk masa yang akan datang, itu misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada juga hukum acara perdata berdasarkan HIR dan RBG. Nah, ini tuh memang sudah kuno ya, ancient gitu. Karena ini peninggalan Belanda. Jadi peninggalan VOC lalu dipakai juga kemudian jadi berubah menjadi negara kolonial Hindia Belanda. Itu terus berlaku sampai sekarang. Walaupun iya KUHP itu sudah ada yang baru ya, sudah diterbitkan, tapi belum berlakunya masih nanti 2026. Tapi dengan kita melihat bahwa undang-undangnya itu sangat lama dipakai, berarti bertahan cukup lama ya, bisa melewati pergantian beberapa generasi begitu. Itu menunjukkan bahwa produk-produk hukum ini mempunyai daya jangkau yang panjang hingga ke masa yang akan datang. Jadi memang produk-produk hukum itu diharapkan seperti itu, bisa diberlakukan universal. Kalau dalam hal ini kan itu di negara kita saja ya, dan mungkin kalau dulu di Belanda juga ya. Tapi kalau sekarang mereka udah nggak pakai itu lagi. Bisa bertahan karena masih relevan begitu ya sampai sangat jauh ke depan. Kalau yang lebih baru, walaupun nggak bisa dibilang baru juga, itu masih produk Undang-Undang Indonesia, itu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi itu sudah diundang-undangkannya itu tahun 74. Sampai sekarang masih berlaku dan tidak banyak mengalami perubahan. Hanya ada satu, itu pun juga baru-baru ini tahun 2019, itu yang terkait pengaturan batas minimum usia menikah untuk calon pengantin perempuan ya. Kalau dulu kan 16 tahun, kalau sekarang diubah menjadi 19 tahun. Paling itu saja perubahannya. Tapi yang lainnya tidak berubah dan tidak banyak orang protes juga. Jadi kita bisa melihat kalau tidak banyak orang protes, kalau sekarang kan kita bisa memprotes undang-undang ya ke MK. Itu ya insya Allah itu berlaku dan tidak ada yang merasa ada kesalahan atau keberatan begitu ya. Itu yang diharapkan. Nah, untuk KUHP nasional tadi saya membahas sudah sedikit mengenai KUHP nasional yang baru ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu juga diharapkan akan memiliki daya jangkau yang panjang juga ke masa depan seperti predesesornya ya, seperti pendahulunya yaitu yang KUHP yang lama itu WVS ya. Karena diharapkan itu karena KUHP nasional ini dibentuk dengan mempertimbangkan karakter bangsa Indonesia. Jadi bisa dibilang ini lebih keindonesiaan gitu ketimbang KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama itu kan peninggalan Belanda ya. Jadi
aturan-aturannya lebih mencerminkan Barat gitu, Belanda dalam hal ini. Kalau KUHP nasional ini katanya gitu itu lebih keindonesiaan, jadi lebih cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Ya kita will see. Lalu karena ini kita sosiologi hukum Islam, saya ingin mengkaitkan juga kepada hukum Islam. Sebagai contoh yang sangat baik menurut saya adalah aturan-aturan hukum Islam. Aturan-aturan hukum Islam itu sudah bertahan lebih dari 1400 tahun sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang masih berlaku di banyak tempat. Memang kalau di negara kita karena kita konstitusi kita memang kita tidak berdasarkan syariat Islam ya, tapi banyak juga hukum-hukum Islam yang sudah diundang-undangkan gitu. Yang sangat jelas itu tentu di Aceh, itu memang menggunakan syariat Islam. Tapi kalau di hukum umum Indonesia sendiri yang ada coraknya tentu tadi undang-undang perkawinan itu ada ya, sedikit ada pasal yang menunjukkan bahwa pernikahan itu sesuai dengan aturan agama masing-masing. Berarti kan agama termasuk Islam diakui di situ ya. Lalu misalnya ada tentang zakat dan wakaf, kompilasi hukum Islam itu dianggap setara undang-undang dan digunakan untuk bahan pertimbangan hakim terutama di pengadilan agama gitu. Jadi di negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Islam, Malaysia juga berlaku. Walaupun tidak semua ya, di negara-negara Timur Tengah tentu berlaku. Arab Saudi jelas, walaupun dengan coraknya masing-masing, tapi hukum Islam itu sampai sekarang tetap relevan. Untuk ekonomi di Indonesia terutama yang menonjol kalau menurut saya, karena fatwa-fatwa di bidang ekonomi itu sangat banyak. Jadi MUI itu atau DSN-nya itu sangat produktif gitu dalam hal mengeluarkan banyak fatwa-fatwa baru yang berdasarkan hukum Islam atau syariah Islam. Jadi memang kalau untuk di Indonesia ini lebih banyak yang perdata ya, terutama ekonomi, hubungan muamalah ya, fikih muamalah. Kalau untuk pidana memang tidak hanya ada di Perda saja. Di Perda di Aceh, lalu misalnya kalau di Depok itu ada Perda yang anti minuman keras tuh. Jadi kalau di Depok itu tidak boleh berjualan minuman beralkohol. Jadi apalagi Depok itu kan wilayah banyak kampus misalnya, mungkin berangkat dari situ juga. Jadi supaya mahasiswa itu tidak bisa membeli alkohol gitu misalnya di Depok. Jadi itu sebenarnya bernafaskan Islam juga, walaupun tidak dijelaskan secara detail gitu ya sebagai bahan pertimbangan di undang-undang, tapi itu sebenarnya bernafaskan Islam juga. Jadi itu sebagai contoh bagaimana hukum Islam itu sebagai yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala ternyata yang memiliki daya jangkau yang paling panjang jauh ke depan. Jadi fleksibel ya, masih bisa relevan gitu, bisa kita terapkan walaupun sudah banyak perubahan dan banyak peningkatan teknologi, modernisasi gitu. Tapi kaidah-kaidahnya itu tetap bisa kita ambil dan tetap berlaku gitu. Jadi itu menurut saya contoh yang terbaik, yaitu hukum Islam. Baik, terima kasih. Sekian. Oh iya, berlaku universal juga ya kalau hukum Islam itu. Jadi, tapi untuk umat Muslim. Tapi bagi negara dulu yang misalnya seperti Turki Ottoman itu hukum yang berlaku hukum Islam, tapi tetap adil kepada yang non-Islam. Gitu. Jadi bisa berlaku universal hukum Islam itu. Ya, itu sedikit tambahan lagi. Tadi saya lupa menyebutkan itu. Baik, terima kasih banyak sudah mau menyimak dan mendengarkan kami. Terima kasih juga kepada dosen kami, Ustadz Sofyan Munawar, atas bimbingan dan ilmunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup, saya persilahkan kepada Ustadz Izam untuk menutup dengan doa kafaratul penutup majelis.
Terima kasih. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya. Sebelum kita menutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.